Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Setelah berbulan-bulan di channel YouTube saya tidak ada video lagi, dan hari ini alhamdulillah lagi di Chicago, persisnya di tengah lapangan main buildingnya, main kampusnya University of Chicago. Saya dan Rere sedang mengikuti program Macro Credential di Amerika Serikat yang diadakan oleh Dana Abadi Pesantren Kementerian Agama RI. Jadi kita di sini durasinya 2 bulan, tapi sekarang udah minggu keberapa ya? Minggu ke-6 mungkin ya? 6 kayak. Tinggal 2 minggu lagi. Ya kurang dari 2 minggu lagi kita akan balik ke Indonesia. Jadi tema utamanya adalah interfaith exchange di sini, belajar tentang interfaith, belajar tentang peace building di American Islamic College dan Lutheran School Theology at Chicago. Dan senang sekali salah satu peserta program ini adalah Rere. Yang menarik adalah ketika bertemu dengan Rere, karena backgroundnya di kesehatan, kayaknya satu-satunya ya di peserta. Iya. Peserta satu-satunya kesehatan. Satu-satunya peserta yang background kesehatan. Kalau saya Islamic Studies, jadi ya tidak terlalu banyak hal baru tentu saja. Tapi Rere dengan background kesehatan kemudian ke sini belajar tentang pendidikan di sini, pendidikan asramanya, kemudian interfaithnya di pendidikan, bagaimana membangun peace building itu bagaimana, itu menarik sekali. Tapi kemudian ketika berbicara banyak hal, ternyata ada satu profesi yang menarik sekali di sini yang tidak ada di Indonesia, yaitu chaplain atau chaplaincy. Ini akan kita bahas lebih lanjut bersama Rere, karena Rere menulis tentang itu. Jadi di program ini kita ada kewajiban untuk menulis. Setelah selesai program akan terbit buku, dan Rere sangat concern tentang isu chaplain ini. Jadi dia tidak hanya untuk menyelesaikan tugas, tapi bahkan sedang menyusun buku ya. Iya. Sudah berapa persen kira-kira? Doanya ya mungkin 50%. 50%. Oke, jadi insya Allah akan segera terbit tentang chaplain ini, dan ini betul-betul hal baru saya kira di Indonesia. Kita akan bahas itu. Tapi pertama-tama kita kenal dulu lebih dalam soal Rere. Pertama mungkin gini, Re, pertama kali datang ke US, apa yang beda nih antara ketika datang, realitanya dan ekspektasi di awal sebelum berangkat? Itu gimana? Oke, teman-teman, kenalin dulu, aku Rere. Kalau Darul mungkin udah ketemu beberapa kali, mungkin udah hafal. Saya Rere, bidang disiplin ilmunya kesehatan, spesialisnya kebidanan. Jadi memang dari teman-teman yang lain tadi udah disinggung, saya kesehatan sendiri. Yang lebih shocknya adalah memang ini pembahasan interfaith yang mana teman-teman itu lebih mumpuni. Itu yang pertama dulu. Yang kedua itu shock apa ya? Shock culture sama teman-teman dulu, karena minder dulu nih sama teman-teman, karena saya dari bidang kesehatan. Aku nggak tahu dari 20 orang kenapa cuman aku yang bidang kesehatan. Yang kedua, kalau shock pertama kali datang ke US, tentunya udara ya. Udara itu mulai dingin banget karena Jogja, saya dari Jogja itu panas. Kemudian udara di sini dingin, dan aku kira itu udah dingin yang paling dingin. Oke. Yang waktu pertama datang ya? Pertama kali datang tuh, aku kira itu dingin yang udah yang paling dingin gitu. Tapi ternyata, kayaknya seperti sekarang deh. Iya, ini dan kita kan udah kebiasaan nih. Sekarang kan udah kebiasaan. Jadi sekarang itu sekitar 8 sampai 11 derajat Celcius. Kalau kita di Indonesia mungkin 29 derajat, pernah 30, jadi dingin, panas banget. Jadi itu dulu yang pertama. Yang kedua, shock culture-nya nggak terlalu signifikan yang banyak, karena Jogja sendiri kan kota pelajar, yang turismenya juga banyak. Jadi itu nggak terlalu shock gimana. Dan kita itu di dorm ya, di dorm itu Lutheran itu yang mayoritasnya ada banyak orang Indonesia. Jadi kan shocknya nggak terlalu shock yang gimana-gimana. Karena maksudnya ada orang Indonesia yang sudah tinggal di situ. Ya, ada orang Indonesia. Dan bertemu sama awal-awal tuh orang-orang Muslim, dan ngerasa udah accept feelingnya tuh udah sama. Cuman shocknya itu lebih ke udara. Kalau yang lain-lain tuh nggak masuk ke sini. Ini kan awal-awal datang tuh cuman udara doang, cuman udara aja.
masuk ke sini tuh shocknya pelajarannya, lebih ke pelajarannya. Karena mungkin kalau kayak Darul emang udah bidangnya ya, memang Islam Studies, dia bisa konsen, dia bisa konsen di kelas, dia juga bisa interaksi, dan saya nggak bisa. Saya memang nggak tahu. Saya di pesantren tapi saya ngajarnya akhlak dan ngajarnya IPA, jadi memang cuman basic di akhlak atau perkitab-kitaban masih oke lah maksudnya. Tapi kalau interfaith tentang ini kali pertama nih aku tentang interfaith nih. Walaupun saya ya di organisasi kita menyinggung tentang lintas iman dan lain-lain ya. Tapi ini spesialis di sini memang teman-teman yang lebih expert sih menurutku. Shocknya awal-awalnya itu. Oke, sip. Nah, sekarang kenapa pada akhirnya memilih menulis topik chaplaincy ini? Nah, menarik nih. Kenapa saya nulis topik chaplain? Aku nggak pernah ngomong di mana-mana. Ini baru mau tak tulis di buku. Sudah saya tulis di buku. Belum juga saya ceritakan sama teman-teman. Karena teman-teman juga masih konsen nulis yang lain. Jadi saya belum pernah bahas ini. Jadi pertama kali datang ke sini, kita itu diturin sama chaplain Aslan. Kesini maksudnya di ini ya, di pertama kali University of Chicago ini. University of Chicago kita itu diajak tour untuk tour kampus, dan waktu itu yang tour itu kebetulan chaplain Aslan. Nah, jadi chaplain dulu nih, kata-kata ini kayaknya kalau di Indonesia ini masih pertama Rol. Chaplain ini apa itu mesti panjang banget. Nah, jadi chaplain Aslan itu bawa kita tour. Saya itu baca berarti bentar, saya potong. Berarti sebelum kesini kamu pun nggak tahu tentang chaplain? Nggak tahu. Oke. Di Indonesia saya di rumah sakit pun nggak ada chaplain. Jadi pertama kali saya baca tuh kokardnya itu chaplain Muhammad Aslan, Chicago Medicine. Nah, kamu tahu nggak? Fun fact ya. Saya itu sok-sokan. Kamu, jadi kan aku bilang sama chaplain Aslan, kamu dari medicine ya? Aku juga dari medicine, ngerti nggak? Yang tak pikir tuh connect. Terus dia bilang, iya aku medicine tapi aku chaplain. Terus aku bilang apa? Aku chaplain. Aku pikir tuh. Oke. You know nggak? Terus nanti aku bilang, ya aku chaplain. Tak pikir chaplain itu cuman tenaga kesehatan penyuluh. Jadi kalau di bidan itu ada Daulah itu kayak ya semacam chaplain, semacam penyuluh agama Islam yang di medis. Itu namanya daulah kalau bidan. Nah, terus aku kira itu sama gitu loh. Kebingungan chaplain ini terbentuk di pola pikirku adalah medicine, chaplain itu tentang agama doang, nyinggung doang. Ternyata salah banget. Chaplain nggak gitu, chaplain bukan itu. Gitu. Berarti situ awalnya tuh. Pertama ketemu chaplain yang ngajak kita tur di sini. Kenapa Chicago yang jadi tempat pertama? Karena memang jaraknya dekat dari housing kita. Mungkin sekitar 5 menit aja ya. 5 menit jalan kaki udah sampai di tempat ini. Nah, terus lanjut. Chaplain itu apa sebetulnya? Nah, chaplain. Dari katanya. Chaplain itu tidak bisa diartikan Indonesia nih ya, buat teman-teman jangan pernah mencoba-coba untuk cari tahu sendiri dalam artian kayak chaplaincy terus di translate kan ke Google Translate itu artinya pendeta. Nah, nanti ini akan kontroversi karena artinya pendeta. Tapi chaplaincy sendiri itu bukan spesifik untuk pendeta ya. Chaplain sendiri itu rohaniawan. Jadi kalau dulu tuh dari bahasa Yunani, dari bahasa dulu itu chaplain itu artinya mantel. Apa? Mantel itu jubah. Yeah. Nah, jubah itu ya jubah, seseorang yang memakai jubah dan jubah suci, dan dia itu mengedukasi seseorang atau secara holistik. Jadi artinya mengayomi seseorang untuk bercerita, untuk lebih ke apa namanya, deep feeling kerohaniawan loh. Deep feeling kerohaniawan. Karena itu dulu nih. Karena nanti akan ada timbul chaplain tuh bedanya apa sama A, B, C, D, misalnya psikolog dan DK akan keluar pertanyaan begitu. Awalnya juga saya gitu. Dan chaplain ini sudah mendunia, di seluruh dunia sudah ada chaplain. Nah, yang buat aku kenapa harus tulis chaplain karena Indonesia nggak ada. Nih ya, boleh nih dicari kemanapun itu spesialis yang di depannya namanya CH. Chaplain siapa itu nggak ada. Kita di Indonesia adanya rohaniawan di rumah sakit, mungkin even di penjara atau di militer ada, tapi bukan chaplaincy yang chaplaincy profesi. Gitu. Berarti tugasnya chaplain ini apa dan apa bedanya dengan rohaniawan?
Sebenarnya hampir sama. Chaplaincy kalau diterjemahkan secara Indonesia mungkin bener ya, rohaniawan. Cuman kenapa bedanya sama Indonesia, rohaniawan Indonesia sama standar global dunia? Tentang chaplain. Jadi chaplaincy itu adalah sebuah profesi yang tersertifikasi dunia. Nah, yang diakui dunia, yang juga diakui semua government di dunia. Dan itu profesi yang sama seperti punya standar registrasi. Kalau saya bidan itu punya surat registrasi bidan STR. Nah, chaplaincy juga punya. Artinya profesi resmi. Profesi resmi. Bukan profesi yang hanya ada cuman ada-adaan aja di suatu instansi. Enggak, itu yang pertama itu chaplaincy. Terus chaplaincy, psikolog dan BK ini adalah ketiga keterkaitan yang sering ditanyakan ketika saya tanya sama teman-teman, maksudnya survei ke teman-teman. Aku mau nulis chaplaincy nih. Chaplaincy apa bedanya sama itu gitu, maksudnya sama psikolog sama BK. Chaplaincy melakukan pendekatan secara rohaniawan, secara rohani. Secara untuk orang-orang yang pada saat tertentu itu krisis spiritual. Jadi kayak orang-orang mungkin saya sedikit buka case ya. Di salah satu buku saya, maksudnya di salah satu part kalimat buku saya, itu dari Chaplain Aslan. Jadi Chaplain Aslan adalah chaplain dari UC Chicago Medicine. Of course dia di rumah sakit UC Chicago. Jadi rohaniawan di rumah sakit. Rohaniawan di rumah sakit. Jadi di rumah sakit itu sangat tempat di mana orang-orang itu lebih banyak berdoa, lebih banyak harapan. Of course kan, semua orang sakit yang datang ke rumah sakit lebih banyak harapan, lebih banyak kayak untuk pencegahan, lebih banyak untuk goalsnya yang mereka, aku harus sehat, aku punya motivasi lain. Tapi kenapa chaplain ini apa fungsinya apa? Ketika kita pada saat tertentu kita membutuhkan seseorang, misalnya gini loh. Kita dari pondok pesantren nih, kita nih udah hafal nih doa-doa, udah tahu benteng-benteng iman itu apa, takwa itu apa, rukunnya apa dan lain-lain. Tapi ketika kita dihadapkan pada posisi ayah kita meninggal, anak, jadi chaplain Aslan punya cerita. Waktu itu ada seseorang anak datang sama ibunya, dia ngantar ibunya ke rumah sakit. Ibunya tuh kanker, of course kanker karena kanker atau karena apa? Kemudian anak itu masih kecil, umur belasan gitu, dan meninggal. Ibunya meninggal. Dan itu anak kecil itu sendirian loh, anak kecil itu sendirian. Kemudian chaplain mengambil peran untuk itu. Berarti chaplain itu bisa juga bisa juga menjadi tempat konsulnya keluarga pasien. Nah iya, menariknya lagi, chaplain tidak hanya untuk pasien. Di rumah sakit chaplain untuk semua keluarga pasien. Contohnya, misalnya dokter memberikan advice, ini usianya 3 bulan lagi nih. Jadi kan memang dokter berdasarkan ilmiah ya. Ini umurnya 3 bulan lagi nih. Si chaplain tugasnya adalah menguatkan secara spiritual keluarga, bukan hanya pasien. Pasien of course, tapi keluarga. Dan chaplain lebih banyak mendengar dan akan memberikan outputnya adalah doa-doa. Mendoakan juga? Mendoakan, chaplain mendoakan, bahkan yang akan meninggal, bahkan ada yang dalam kondisi mau operasi dan lain, chaplain mendoakan. Dan chaplain pun berperan untuk teman sejawatnya. Maksudnya? Jadi untuk teman rekannya, jadi perawat. Of course kan perawat, dokter, bidan di rumah sakit kan benar-benar yang kadang mendapat penolakan atau stressful gitu. Itu chaplain itu memasuk secara spiritual untuk orang-orang pada kondisi-kondisi tertentu. Bedanya psikolog, psikolog itu secara ilmiah dari disiplin dari 3 psikologi. Ini psikologi ilmiah, ilmu psikolog, ilmu mental, emosional. Berbeda kan, mental, emosional, lebih tidak masuk ke dalam tentang rohani. Kecuali dibutuhkan ya. Karena rohani kayak kepercayaan itu kan sesuatu yang ada di dalam banget. Di dalam banget, dan dia apa ya? Sesuatu hal yang jadi chaplain itu menimbulkan, mengingatkan kembali, mengeluarkan
apa namanya, sisi sisi spiritual orang yang kala di bawah down itu dia mungkin ada loh yang nggak percaya Tuhan, mengutuk lah dan lain-lain. Chaplain perannya untuk menstabilkan spiritual. Kemudian spiritual itu membawa pikiran stressful kita dan lain-lain kita itu harapannya itu stabil. Sedangkan psikolog itu secara ilmiah dia membantu seseorang secara mental, emosional yang lebih umum. Dan spesifik mentalnya, spesifik emosionalnya, membangun kepercayaan diri secara mentalnya gitu. Dan BK, satu lagi, BK itu untuk pengembangan diri siswa, Rul. Jauh banget beda untuk pengembangan diri siswa. Tapi ada chaplain di sekolah? Ada. Nah, jadi chaplain itu ada di beberapa tempat, di militer, di sekolah, di rumah sakit, dan ini yang terbaru di pemerintah. Aku lagi mau gali itu di pemerintah, chaplain di pemerintah. Dan ada juga chaplain di komunitas. Jadi banyak, Rul. Jadi ketika kita menggali tentang chaplain, tentang spiritual, itu nanti akan banyak subjek-subjek. Contohnya saya nulis itu beberapa artikel tuh kayak chaplain di komunitas marginal, chaplain di komunitas disabilitas. Karena ternyata agama tuh urgensinya sebegitunya saat ini. Dan chaplain ada dibuat itu gitu. Nah, sekarang misalnya di rumah sakit, taruhlah chaplain yang rumah sakit. Berarti kan dia mendengarkan dulu kan. Dia mendengarkan aja, terus dia bimbing kan, bimbing doa-doa dan sebagainya. Nah, apakah berarti chaplain itu harus setiap agama? Misalnya pasiennya muslim, berarti chaplainnya harus yang muslim atau gimana sebetulnya? Ini menarik ya teman-teman. Chaplaincy, walaupun chaplaincy belakangnya akan chaplaincy muslim, dia itu chaplaincy itu perannya adalah tegak untuk semua agama, untuk semua orang. Berarti nggak memandang agamanya? Tidak memandang agamanya, agama siapapun, bahkan ateis pun. Jadi semua human, semua dia kemanusiaan. Jadi semua orang yang butuh krisis agama. Pertanyaannya adalah apa yang akan diajarkan seorang chaplain muslim terhadap agama lain? Ya betul. Ya kan? Jadi gini, chaplaincy tidak akan memaksakan tentang agama muslim kita terhadap orang lain. Dia boleh menggunakan doanya sendiri. Kita bimbing saja gitu loh. Misalnya kita kayak silakan Anda berdoa, silakan Anda mengingat Tuhan Anda kembali, apa yang sudah diberikan selama ini, apa yang dirasakan. Dia, dalam artian chaplain tidak boleh memaksakan agama seseorang untuk ke kita, doa kita. Tapi ini menarik sekali dari chaplain Aslan. Terkadang jadi terjemahan. Jadi di Muslim itu akan ada doa-doa ya. Dan doa itu punya terjemahan kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia ya atau bahasa Inggris. Nah itu chaplain Aslan itu menggunakan doa Muslim yang diterjemahkan ke Inggris dan didoakan. Tapi pakai general, misalnya God. Tapi general. Dan karena ketika memang diberi pilihan untuk doa sendiri atau diberi pilihan untuk doa pakai doanya pasien atau yang lain, dia tidak mau, kemudian minta chaplain untuk mendoakan, chaplain muslim otomatis menggunakan doa muslim yang digeneralkan. Nah, intinya gitu. Terus dia juga apa ya? Chaplain itu ini di medis ya, di medis. Kalau di sekolah juga sama, di itu juga sama. Dia prinsipnya cuman apa namanya? Menggugah lagi spiritualitas seseorang untuk dirinya kemudian menghandle dirinya sendiri. Jangan terhandle sama lain. Terus misalnya taruhlah karena yang paling dekat itu ya chaplain medicine ya. Berarti apakah itu sesuai dengan permintaan pasien atau memang ada jadwalnya? Pasien ini segini atau itu by request? Ada jadwal dan by request. Pasien boleh request. Dia chaplain di rumah sakit itu ada jadwal jaganya. Shift jaganya otomatis. Dan chaplain juga bisa on calling. Jadi dia minta ke perawat untuk request chaplain A, B, C, D untuk dirinya sewaktu-waktu. Chaplain. Karena memang maksud saya itu apakah misalnya nih, kalau pasien kan ada jadwal makan obatnya. Jam makan siang, suster datang bawa obat, disuntik misalnya. Kalau chaplain ada nggak kayak gitu? Kayak setiap 1 minggu mungkin 1 minggu sekali atau beberapa hari sekali akan ada jadwalnya chaplain datang, atau misalnya itu harus sesuai dengan keinginannya pasien. Pasiennya
nggak butuh jadi nggak ada, dia nggak dapat itu, gimana? Oh, iya. Kalau pengalaman di hampir sama di Indonesia ya, saya pernah masuk rumah sakit di Indonesia, ini bahas rohaniawan ya. Kalau rohaniawan di Indonesia itu datangnya pas kita pasien baru dan 2 hari setelah kita jadi pasien dan terakhir setelah kita mau pulang. Itu rohaniawan di Indonesia. Tapi kalau chaplaincy di sini spesifiknya kalau kata chaplain Muhammad itu bisa, chaplain Aslan bisa minta ke perawat untuk request chaplain itu dan tergantung penyakitnya. Seseorang itu, Rul. Kadang seseorang itu kan gimana? Ada kondisi berat, ringan, sedang. Kondisi sakitnya itu loh. Nah, kalau di sini mungkin begitu. Aku belum gali terlebih dahulu tentang jadwal rumah sakit ya, chaplain rumah sakit gitu. Tapi yang saya tahu itu dia akan datang setiap hari menanyakan kabar itu. Jadi pertama-tama aku tanya tuh, gimana sih chaplain pertama kali datang? Apakah chaplain langsung nanyakan apa? No, chaplain tuh cuman assalamualaikum, gimana kabarnya hari ini gitu. Dan apa yang ada yang mau disampaikan, ada yang mau dikeluhkan, ada yang mau diceritakan, atau ada yang bingung gitu mungkin. Chaplain lebih banyak mendengarkan itu. Dan chaplain tuh tidak, kasiannya chaplain adalah chaplain kan tidak bisa memberikan keputusan, Bro. Maksudnya? Keputusan? Kalau dokter kan bisa memberikan keputusan tuh. Ini operasi jam segini atau ini sakit ini. Dia tidak mendiagnosa. Dia tidak mendiagnosa. Dia hanya membantu dokter untuk menstabilkan secara spiritualitas. Ini ya, kok aku jadi kebayang gini. Kenapa di apa namanya di negara-negara maju kayak gini yang udah dunia gini itu mereka itu menghadap saat ini profesi chaplain itu benar-benar di top gitu loh. Karena lagi hype-nya. Karena mungkin spiritual seseorang saat ini di zaman sekarang ada AI, ada zaman tantangan chaplain di era modern ini, itu kan lebih bayangin aja orang tuh sekarang udah bisa tanya ke Google, AI, ChatGPT, semuanya bisa. Nah, ini makanya ini bagus nih apa namanya pemikiran pemerintah yang memfasilitasi seseorang untuk meningkatkan kadar spiritualitasnya dan di saat-saat tertentu yang memang seseorang butuh tentang itu. Menarik banget ya, karena yang di situ saya baru ngeh dia letaknya di mana, sisi spiritualnya. Sisi spiritual. Dan kalau di negara maju yang kapital ini yang sangat materialistis ini ternyata memfasilitasi sisi spiritualitas seseorang. Itu keren banget. Ya, kalau di Indonesia belum, di negara tetangga kita ada nggak sih? Oh, kebetulan kemarin saya itu sama chaplain Aslan lagi dikenalkan dari ada loh. Ternyata aku baru ingat nih, salah satu chaplain yang dari Indonesia, namanya chaplain Suprapti. Orang Indonesia. Terus? Tapi di Oxford. No, di Indonesia. Oh, dia jadi chaplainnya di Oxford? I don't know. Jadi chaplain di Oxford atau jadi pelajar di Oxford, tapi sudah chaplain. Dari Indonesia, tapi tidak di Indonesia saat ini. Jadi insya Allah entah sekolahnya di Oxford dulu. Saya belum. Tapi dia punya sertifikat chaplain. Dia chaplain. Terus negara-negara tetangga kita, Malaysia, itu sudah punya. Makanya saya tuh kayak bertanya tuh, tanda tanyanya tuh cukup besar ya, karena bayangkan the biggest country, Indonesia yang muslimnya gede banget, itu sebelum ada chaplaincy yang CH di depannya, dan ini ada apa ini? Kita ini harus lebih explore lagi. Nah, tadi kan dijelaskan kalau secara bahasa chaplain itu sebetulnya dari tradisi non-Islam. Non-Islam. Nah, sebetulnya itu udah berapa lama chaplain itu ada yang muslim? Banyak ya, insya Allah dari abad ke-8 itu chaplain itu udah masuk nih, mulai masuk chaplain muslim ya, chaplain muslim ini bahkan itu dari negara Arab loh, yang chaplain muslim, karena mungkin pusat kerohaniawan Islam nih, ini dari orang-orang Arab nih. Nah mereka nih mulai memasukkan nih chaplaincy karena melihat urgensinya dan manfaatnya di suatu negara. Kalau sudah nemu keyword urgensi kan berarti sesuatu hal yang dibutuhkan, Bro. Even di negara
yang muslim loh, yang otomatis pasti muslim gitu. Iya, iya. Gitu. Oke. Tadi kan berarti chaplains itu menggugah kembali spiritualitasnya. Kemudian bahwa tadi ada di medicine, ada di military, ada di education dan lain-lain. Nah, itu berarti pendidikannya gimana untuk jadi chaplain itu gimana? Itu kan ada kombinasi antara spiritualitas dengan beberapa bidang tadi. Pendidikannya kayak gimana jadi chaplain itu? Ini bahaya nih. Bahayanya apa? Kalau mau distandarkan dunia, chaplain itu S2. Oh, standarnya S2. Standarnya S2 dan teologi. Teologi ada studi Islam lah kayak kita bilang. Studi Islam kalau mau chaplain Islam ya. Atau kalau mau chaplain non muslim pakainya ya agama masing-masing. Dan itu ada pelatihannya, bahkan ini di Amerika sendiri, di sini di Chicago sendiri itu ada kayak badan khusus yang dia tempat pelatihan chaplaincy. Mau jadi chaplain, kamu harus ke sana. Dan itu durasinya bervariatif loh. Ada yang tahunan, ada yang I don't know. Aku nggak sampai situ. Tapi itu ada badannya, ada lembaganya yang buat menchaplainkan seseorang. Berarti kan kalau sudah ada lembaganya tertentu, itu kan berarti kan menunjukkan keseriusan untuk si chaplain ini dibentuk loh. Chaplain ini nggak bisa sembarangan nih. Ada yang dibentuk orang untuk jadi chaplain, ini ada bentukannya nih. Berarti ada sekolah, ada jurusannya. Ada jurusan chaplain juga ada. Apakah ini sekolah profesi jadinya? Kalau yang sudah sekolah mungkin backgroundnya teologi atau backgroundnya agama, dia melakukan pelatihan setelah itu. Oh berarti tergantung juga backgroundnya. Terus dia ada juga yang aku itu baca kemarin di salah satu kampus mungkin di Indonesia itu ada jurusan kuliahnya itu kerohaniawan ya. Kayak chaplaincy mungkin di Indonesia. Tapi mungkin nggak tahu ya, jurusan itu kok tidak terlalu terekspos. Mungkin itu saya harus riset lagi. Dan alhamdulillahnya itu di tempat kita sekarang, di tempat kita American Islamic College itu ada untuk membuat seseorang jadi chaplain. Alhamdulillah. Berarti selevel S2 berarti kira-kira 2 tahun ya lah. Gimana? Segitu? Maksudnya? Iya. Durasinya iya, mungkin kurang lebih segitu, atau bisa kurang atau bisa lebih, tergantung. Master dong? Iya, master. Chaplain itu master. Tapi gelarnya CH yang di depan? Ya, chaplain. Dia nggak ada gitu kayak CH Muhammad terus M apa? No. Gelarnya di depan, jadi kayak dokter. Bayangin ya, bener-bener profesi yang dikasih loh. Bukan kayak gelar di belakang itu, no. Gelarnya tuh di depan. Bahkan dia tidak lagi menulis gelar di belakang. Udah chaplain ya, chaplain. Dia CH chaplain Darul misalnya, itu udah CH di depannya. C besar, CH kecil. Oke. Nah, kalau berarti ada lembaga profesinya dan ada standar dunianya berarti? Ya, of course, ada standar dunianya. Makanya kalau mau pakai standar dunia, kita yang Indonesia yang mungkin akan memperkenalkan mungkin akan lebih berat. Tapi tadi ya, aku sebelumnya juga udah ngobrol-ngobrol sama Darul. Darul bilang penyuluh aja deh gitu, atau penyuluh aja deh, atau yang udah agama Islam S2 kayak yang agama Islam atau agama lain. Boleh banget loh. Tapi tinggal di create gimana caranya mengikuti standar dunia. Kenapa kok saya bilang harus setidaknya sama standar chaplain dunia? Beda banget, Rul. Ada pendidikan basicnya, mannernya itu beda. Jadi mungkin kalau misalnya penyuluh ya tidak kan kemudian SAG penyuluh juga, ya, kan, SAG kita rata-rata. ya, penyuluh kan teori ya, Rul. Penyuluh kan teori, kebanyakan teori di sekolahnya. Sedangkan ini kalau dia ngikuti profesi si chaplain, si profesi untuk menjadi chaplain yang bersertifikat, dia harus praktek, Rul. Kayak magang dokter gitu? Ya, dia harus di militer, di rumah sakit. Jadi maksudnya sekolah chaplain umum nih, bahwa nanti dia ditempatkan dimanapun, mereka itu udah kemana-mana. Jadi mereka kayak bidan. Kalau bidan itu, kalau mau jadi bidan, kita itu praktek di puskesmas, praktek di klinik, praktek di rumah sakit, praktek di mana-mana. Saya pernah di rumah sakit jiwa. Chaplain pun iya, praktek tuh dia di beberapa tempat itu. Jadi benar-benar profesi. Makanya aku tuh kayak amazingnya adalah ini udah kayak dokter, bidan, perawat yang punya gelar, dan ini tuh gelarnya chaplain. Itu keren gitu. Dan ini apakah semuanya di bawah negara atau ada yang swasta gitu? Ada yang swasta. Ada? Ada ya.
Maksudnya lembaganya kan? Iya, maksudnya kayak dokter buka praktik umum sendiri. Ada kayak gitu? Oh, kalau saat ini nih masih di lingkup negara nih. Oh, semuanya di bawah ini. Di militer di negara, di sekolahan juga kan masih negara, institusi masing-masing. Kesehatan juga begitu gitu. Bukan yang buka praktek. I don't know kalau memang ada yang buka praktek, aku belum sampai ke sana. Cuman untuk saat ini yang saya temuin ceplen-ceplen yang ada berinstitusi. Atau kemarin saya itu mencoba buka-buka gitu untuk belum ada sih ini ceplen di era digital. Gimana tuh? Bayangannya gimana? Bayanganku gini, ceplen ini kan sekarang ini dihadapkan dengan buka ceplen bukan gak ada masalah, Rul. Ceplen juga banyak dapat rejekan dari orang loh. Ya, penolakan dari pasien banyak. Penolakan dari pasien banyak, otomatis pasti ada masalah-masalah lain. Bahkan bayangin ya, ceplen saya pernah tanya sama ceplen Asan gimana caranya dia damai dulu sama dirinya sendiri nih. Kan nampungin masalah orang aja gitu. Itu aku bilang nih, stressful nggak nih? Dan ternyata stressful di awal-awal. Kan kita dengar sampah-sampahnya orang kan. Dan ternyata ceplen tidak boleh memasukkan itu ke dalam dirinya. Wah, itu sulit itu. Nah, bayangin, ceplen tidak boleh masuk ke dalam itu, tapi ceplen meresap itu, kemudian memberikan output, tapi ini nggak nyampe ke dalam dirinya nih. Bahaya kan, Rul? Bayangin ada orang kematian setiap hari mungkin, ada orang yang kehilangan suaminya, ada yang punya penyakit nggak sembuh, atau orang militer yang nggak ketemu keluarganya bertahun-tahun, stres itu, apalagi butuh kebutuhan secara pribadi, meninggalkan anak istrinya. Yang tentara misalnya pulang perang cacat gitu. Iya, dan ada yang pulang meninggal. Dan di sekolahan di kampus ini ada namanya Ceplen Tausid. Dia memecahkan masalah stresnya beratnya si mahasiswa-mahasiswa, skripsian, profesornya susah ditemuin, pelajarannya berat, masalah ekonomi keluarga. Dan Ceplen harus membentengi diri tidak masuk ke dalam situ. Ceplen jaga nih saf dirinya sendiri. Tapi lagi-lagi dari sisi spiritual dia masuknya. Ya, dia dari sisi spiritual. Makanya ceplen-ceplen tuh tenang-tenang tuh pembawaannya. Biasanya gitu. Nah, terus mereka ada ini nggak sih kayak semacam penyuluhan datang di komunitas? Ada. Ceplen Tausif itu di komunitas Muslim di Chicago, di komunitas Muslim di sini juga saya dengar. Terus Ceplen Muhammad itu pernah jadi di mana salah satu aku baca itu menjadi direktur ya mencepleni komunitas Muslim gitu kayaknya. Ya kalau menarik sekali ya. Iya sih kalau dipikir-pikir ya, kenapa ya di kita belum ada gitu. Nah iya itu karena kalau kita bilang ya seperti yang sudah disebut ya, kita 87% Muslim, kurang lebih sekitar 180 mungkin 150 jutaan Muslim. Tapi nggak ada yang ceplen, yang mengurus. Yang ada mungkin ustadz ya, orang mungkin sering ke ustadz. Tapi yang jadi masalah lagi-lagi ustadznya kan nggak terdidik bagaimana menghadapi orang yang punya masalah dan sebagainya. Mungkin gitu. Bukan tidak terdidik nih kita ralat ya. Mungkin tidak diprogram untuk begitu gitu loh. Kadang kalau kita ke tempatnya Pak Kiai, ke tempatnya Bu Nyai itu kan. Nah ini waktu itu saya ngobrol sama Ceplen Tausif tuh, saya nanya tuh Ceplen. Ya saya tanya tentang Ceplen itu apa? Ya itu seperti ustadz dan lain-lain, tapi dia lebih profesionalismenya. Karena dia tersertifikat dan dia belajar secara etika dan belajar. Saya yakin kalau ustadz-ustadz di Indonesia, Pak ya ibunya itu kalau soal etika masya Allah masih kita udah paham. Tapi ini secara ilmiahnya secara profesinya. Karena gini loh, contohnya aja ya, seorang ceplen itu datang ke pasien atau seorang ceplen menghadapi seseorang itu ada senyumnya, ada sapanya, ada salamnya, ada sopan santunnya, bagaimana dia cara menanggapi ngomongnya. Lebih bukan nih, aku pernah cerita sama Ceplen Muhammad, salah satu pasienku, maksudnya saya cerita salah satu pasienku itu anaknya lahir dengan anencefalus, nggak ada kepala. Iya, ini di kasus kebidanan nih, lahir tuh nggak ada tempurung kepala nih, namanya anencefalus. Waktu itu saya nolong persalinan itu gitu.
Terus keluarganya kan otomatis shock. Tapi keluarganya sebelumnya udah dikasih tahu, udah bener nih, dikasih tahu ini anaknya anencefalus, keluar nanti nggak ada tempurung kepalanya Bu, nggak apa-apa, saya nggak mungkin membunuh anak saya dan lain-lain kan. Benar, keluar dan saya nolong persalinan waktu itu pertama kali saya nolong persalinan dan itu anencefalus keluar, ada dokter Duma yang membimbing saya keluar tuh. Terus ibunya ya udah shock, udah baby blues, udah segala macam kayaknya karena apa namanya belum baby blues, maksudnya seperti sudah kayak tekanan gimana ya. Terus dokternya bilang ini paling bertahan cuman 1 minggu gitu. Nah terus di situ tuh siapa yang bantuin Rul? Bener. Siapa yang mau ke dokter? Dokter akan jawab yang sama. Bener. Sabar ibu, kan ibu sudah dibilangin ini anak nggak akan ada tempurung kepalanya dan cangkok tempurung kepala itu susah. Dan kamu bayangin aku yang nolong tuh jerit kan pertamanya. Siapa yang aku ke mana, ke temanku yang juga sibuk atau ke bidan-bidan lain yang senior kan tambah dimarah. Atau siapa ke pasien? Pasien nggak semerta-merta langsung ke psikolog loh kalau tidak ada indikasi. Ya kan? Terus keluarganya siapa? Akhirnya siapa? Kita tolet-tolet dan akhirnya kita dengan kemampuan sendiri-sendiri menenangkan. Menenangkan itu nggak bisa tenang, Rul. Kalau bilang tenang Bu, gini-gini, sabar, gini-gini. Kita sering kan dengar ya itu kembalinya pada takdir dan lain-lain. Kita tuh udah mulai nyentuh-nyentuh agama. Tapi kan kita nggak tahu nyentuh agamanya di sisi mana nih, kita harus masuk di mana. Nah inilah aku bilang aku butuh chaplain ini, aku butuh chaplain. Itu pengalaman pertama. Pengalaman kedua, ayahku meninggal dulu. Jadi aku itu ya kita background agama oke, bisa nih kuat. Pada saat aku dikabarin ayahku meninggal, aku masuk nih rumah sakit, dokter sama perawat nggak bisa apa-apa. Ya cuma bilang sabar ya Bu, semua sudah takdir Allah. Dan keluarga cuma nangis, cuman nggak bisa apa-apa, cuma nangis doang. Dan itu waktu itu COVID kan, waktu COVID ayahku meninggal, otomatis nggak ada yang mandiin mau di rumah sakit, akhirnya dimandiin di rumah sakit dan dimandiin juga di rumah akhirnya gitu. Siapa yang letting in, letting go-nya kita itu siapa, Rul? Sedangkan kalau ada chaplain datang, Rul. Kondisi itu chaplain datang dan menenangkan keluarga dengan pikiran dia yang saat itu netral dan sudah di training dan sudah di training nih caranya menghadapi misalnya dia kematian dengan stres berat itu ada materi dan trainingnya sudah ada, caranya tuh ada, nggak sembarangan gitu. Berarti udah pasti chaplaincy itu interdisipliner karena ada psikologinya, ada spiritualnya. Dan dia bekerja sama kok dengan kayak psikolog dan BK. Dia tahu kok kapan ini pasien mau di psikolog, kapan ini mahasiswa harus ke BK, siswa harus ke BK, kapan ini harus ke psikiater, dia tahu kapan. Berarti kapannya dia tahu. Itu dia dengar, dia tidak mendiagnosa, tapi dia bisa memberi rekomendasi. Kayaknya kamu perlu ke psikolog deh. Of course. Ya, dia akan bilang sama perawat, dia akan bilang sama dokter, pasien ini butuh penanganan secara psikolog. Atau chaplain di kampus, pasien ini perlu ke psikiater atau ke BK atau ke psikolog. Keren loh itu chaplain itu. Hadirnya tuh dibutuhkan gitu. Kalau kayak di rumah sakit itu seberapa banyak sih? Banyak. Ada 20-an? I don't know kalau sampai segitu, tapi kayaknya kemarin aku baca di website itu ada 8 atau 9 tuh di rumah sakit gitu. Karena kalau kayak yang di sini yang kita ketemu itu kan Tausif sama siapa yang cewek itu? Nora. Kalau Nora itu di mana? Chaplain Nora, I don't know di mana. Kayaknya dia di kampus deh. Kayaknya dia juga di kampus. Kayak Tausif. Oke, menarik sekali ya chaplain ini dan saya setuju sih ini urgent sih ini betul bahwa di rumah sakit itu karena kita banyak bersentuhannya dengan chaplain medicine ya, di rumah sakit itu betul ini karena itu butuh banget terus, tapi kamu orang down gitu, tempat dan orang ketika down. yang menghadapi kita bukan orang yang terlatih, itu susah. bisa jadi bahaya justru. Susah. Curhat ini nggak bisa sembarangan loh. Kamu bayangin, enak loh kalau jadi mahasiswa ada chaplain di kampus bisa curhat sama chaplainnya. Kalau di rumah sakit bisa ngurangin pertanyaan ke dokternya, itu bisa ke chaplainnya. Atau yang bisa jauh dari istrinya di militer, polisi atau pemerintahan loh. Ini yang terbaru ya, di pemerintahan mungkin bisa ke chaplainnya. Itu peran yang paling bikin keyword gede sekali chaplaincy urgency di Indonesia adalah anak mudanya. Anak muda krisis spiritualitasnya tinggi. Mental health. Nah, dan sekarang itu banyak fenomena hijrah.
Fenomena-fenomena yang kemudian dia akan ke sana, arahnya mana kemana, ini aliran apa. No, Chaplin tidak pada aliran ini. Chaplin sih membangun spiritualitas seseorang yang mungkin kala itu bingung. Mungkin kala itu masuknya nih, kadang kan masuknya dari konflik dulu, Rul. Nah, Chaplin sudah terlatih menangani dari masuk konflik mana ke mana. Bukan cuman asal curhat aja gitu loh. Chaplin bisa nih. Nah, harapanku adalah Chaplin ada yang di era digital ini juga mengendalikan di era digital ini nih. Harus Chaplin. Oke, sip. Yang terakhir mungkin harapannya Rere nih. Berarti setelah program ini mau ngapain? Ada buku? Udah ada kira-kira judulnya apa atau belum? Kalau judulnya ada tapi nggak bisa disepil di sini kayaknya. Nanti kita judul sepil. Nanti pasti ada. Saya cantumkan kalau udah ada ya, betul. linknya dan sebagainya di deskripsi video ini. Apalagi selain buku? Jadi saya mau nerbitin beberapa artikel. Ini sekitar 5-an artikel dulu. Nanti teman-teman bisa baca karena online ya? Iya, secara online teman-teman, karena harus tahu dulu nih Chaplin nih tanpa nanti, atau bisa nonton di video ini, nanti saya kasih di setiap event mau buku saya atau gimana, biar jelasinnya nggak susah. Pertama buku, artikel of course. Saya juga butuh bantuan untuk beberapa promosi ke instansi, ke pondok-pondok, Chaplin pondok. Itu butuh masuk ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, ke pondok-pondok, ke instansi pemerintah, untuk mengintroduce Chaplin ini, Cyril. Ini tuh butuh effort sih, dan aku harap ini jadi jadi bahan buat teman-teman, kan teman-teman backgroundnya juga dari sekolahan, dari pondok, buat membantu untuk mempromosikan Chaplin ini gitu. Utamanya ya untuk Kementerian Agama, semoga ini di-accept, semoga disetujui. Chaplin ini saya akan mempresentasikan itu, Ruh. Nah, ini aku belum pernah cerita nih sama teman-teman, sama Darul juga belum cerita bahwa buku insya Allah 1 bulan after dari sini itu buku terbit. Semua artikel tentang Chaplin tapi sudah terbit. Terus nanti akan minta waktu ke pemerintahan untuk audiensi dan ke media-media untuk audiensi Chaplin ini, karena saya sudah survei ya, beneran, coba dicari di Google atau dimanapun, saya sudah survei bahwa Chaplin di Indonesia, spesialisasi Chaplin di Indonesia yang menulis belum ada. Terus yang inisiasi secara profesional juga belum ada. Dan aku harap ini jadi output. Terima kasih banget untuk Kementerian Agama, untuk DAP, untuk IIC, LSTC, semua yang berperan di sini, teman-teman juga, untuk mendukung karya Chaplin pertama saya di Indonesia. Amin. Insya Allah. Belum ya, amazing sekali ya. Ada satu lagi nih. Apa lagi? Teman kita. Jadi aku tuh udah kasih konsep satu ke teman. Maksudnya ceritakan Chaplin ini, kegelisahan saya Chaplin ini sama Raholil namanya. Dari Pondok Situbondo. Saya menceritakan tentang Chaplin ini tapi nggak sedetail ke Darul ini. Dia sampai nulis buku. Oh, dia juga nulis akhirnya. Karena dia termotivasi. Ternyata kita bisa berdampak loh. Kita bisa berdampak, dan sesuatu hal itu bisa melakukan sesuatu hal yang bisa gede banget lah dampaknya, insya Allah, semoga ya. Gitu. Kalau saya itu seperti yang saya bilang tadi ya, sebelum rekaman itu website, media sosial apapun itu namanya, itu perlu untuk tempat sosialisasi. Itu kan bisa kita share semua kan. Betul. Itu bisa kita share semua, bahkan bisa di follow up terus. Jadi kelanjutan program ini jadi tidak hanya soal interfaith yang dibayangkan orang. Ternyata secara tidak sengaja kita ketemu nih bentuk lain dari interfaith di Chaplin. Bayangkan ya, di Indonesia ada Chaplin Muslim yang bisa untuk semua Chaplin. Mungkin akan ada pro dan kontra, semoga banyak didukung sih. Dan itu sudah konsep interfaith dari ini loh. Dari dasarnya kita udah benar-benar dari pemerintah terfasilitasi untuk interfaith. Outputnya apa untuk Indonesia? Interfaith berkepanjangan ya Chaplin ini. Kalau dari saya, mungkin dari sisi teman-teman nanti ada interfaith lain. Nah gitu. Dari saya itu interfaithnya dari masuk Chaplin ini, dan ini membuat saya excited banget. Oke, sip. Terima kasih banyak Rere sudah share tentang Chaplin dan
kita doakan ya teman-teman, semoga amin, sukses amin, semua amin, cita-citanya tentang amin, CPNC di Indonesia, insya Allah. Karena kalau kita dengar tadi ya penjelasannya memang sangat urgent di kita itu. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.